Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kelas kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, seperti kita ketahui, tumbuhan sangat besar sekali manfaatnya bagi makhluk hidup. Untuk itu, kita harus mencintai lingkungan dengan memelihara tumbuhan. Tumbuhan sahabatku. Kita masih berada di tema Selamatkan makhluk hidup dengan subtema Tumbuhan sahabatku. Anak-anak, seperti kita ketahui, tumbuhan dapat berkembang biak melalui secara kawin atau seksual dan secara tak kawin, atau secara generatif maupun vegetatif. Pada hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Baiklah anak-anak, dalam sebuah laporan kita harus mempunyai ide pokok. Tema kita, ayo membaca, menemukan ide pokok dan mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ibu, kita sudah mempersiapkan teks halaman 24 tentang cengkeh. Marilah kita perhatikan penayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kelas kita dalam tema Selamatkan makhluk hidup dengan subtema Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3. Selamatkan makhluk hidup. Dalam ekosistem, manusia berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan dan hewan. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan, sandang, dan papan. Namun, banyak juga di antaranya yang hidup bebas di alam, baik hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia maupun yang hidup bebas. Harus dijaga populasinya agar keberadaannya tetap lestari. Bagaimana cara hewan dan tumbuhan menjaga kelestarian jenisnya? Hewan dan tumbuhan berkembang biak. Perkembangbiakan berarti menghasilkan keturunan. Keturunan baru hidup akan menjamin kelestarian jenisnya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari lebih luas lagi tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan tersebut terjadi tanpa peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ayo mengamati. Tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya, stek, cangkok, dan sambung. Anak-anak, demikianlah penjelasan
pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi di kelas kita pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dengan subtema Tumbuhan Sahabatku. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini menemukan ide pokok dan mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Anak-anak dapat membuka buku tema pada halaman 24. Ayo, bacalah teks cengkih kaya manfaat di bukumu pada halaman 24 dengan seksama. Anak-anak, kita dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam laporan untuk memudahkan kita mengetahui isi laporan. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama tersebut dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf dengan kalimat utama di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf dengan kalimat utama di akhir paragraf. Setelah kalian membaca teks cengkih kaya manfaat pada halaman 24, apa ide pokok setiap paragraf tersebut? Untuk memahami suatu laporan, kita perlu menentukan topik dan ide pokok dari setiap paragraf dalam laporan tersebut. Sebelumnya, kamu telah mempelajari cara menentukan ide pokok, yaitu berdasarkan kalimat utama dalam paragraf. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan penjelasan ibu pada hari ini, ayo coba kalian tulis ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut ke dalam sebuah diagram. Setelah itu, tentukan jenis setiap paragraf berdasarkan letak ide pokok. Kalian kerjakan tugas ini di buku tulis tema yang sudah kalian siapkan. Demikianlah, Ibu harapkan kalian semua dapat memahami pembelajaran hari ini. Kalau masih kurang jelas, anak-anak bisa mengulangi kembali tayangan yang telah kita saksikan tadi. Demikianlah anak-anak Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah, setelah kita memperhatikan pelajaran hari ini, diharapkan kita semua dapat mengambil pembelajaran di hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.